Selamat malam. Kita lanjutkan mata kuliah basis data. Kali ini saya akan melanjutkan dengan normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah satu teknik yang digunakan untuk membangun sebuah database menjadi lebih baik. Nah, lebih baiknya bagaimana? Nah, yang pertama adalah tentunya pengulangan data atau redundansi itu bisa diminimalisir. Kemudian memudahkan identifikasi entitas, dan yang penting juga adalah mengurangi terjadinya sebuah anomali. Dalam database, anomali ini sangat dihindari. Agar data menjadi konsisten, maka anomali haruslah dihindari. Memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi kita bisa meminimalisir. Jadi memperkecil sampai tingkat yang terkecil, sehingga database menjadi baik. Nah, bentuk normal itu ada 6. Jadi ada bentuk 1, 2, 3, dan BCNF. Kemudian ada bentuk 4 dan 5. Nah, yang biasa digunakan adalah bentuk 1 sampai bentuk 3. Itu adalah bentuk yang biasa digunakan dan sudah dianggap database-nya sudah baik ketika sudah mencapai bentuk normal ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti kita tidak bahas di sini, silakan dipelajari lebih lanjut. Kita akan bahas di sini sampai bentuk 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk normal pertama. Nah, apa yang ada di bentuk normal pertama? Syarat dari bentuk normal pertama adalah setiap atribut itu datanya atomik. Data atomik itu artinya datanya satu, tunggal. Nah, tujuannya apa? Nah, seperti di sini, jadi ada tabel menjadi lebih eksplisit. Kemudian operator aljabar itu bisa diaplikasikan. Nah, contohnya adalah, ini ya contohnya. Ya, pada tabel sales ini ada atribut ID sales. Kalau di ERD menyebut atribut ya, ID sales, nama sales, dan telepon. Kalau di database ini nyebutnya tabel, kemudian ini nyebut kolom. Jadi ada kolom ID sales, nama sales, dan telepon. Pada kolom telepon itu ada data yang berulang. Contohnya di sini, dan di sini. Itu adalah data yang berulang, sehingga data itu tidaklah atomik, tidaklah tunggal. Nah, bagaimana cara membuat ini menjadi bentuk normal pertama? Jadi data itu akan dipecah menjadi data yang pada baris berikutnya, data yang baru. Jadi kalau di sini ada AD06 atas nama Yeni, kemudian dia memiliki 2 nomor telepon, 35 dan seterusnya, dan 3517 dan seterusnya, kemudian 3520. Nah, di bentuk normal yang data kedua kita buat menjadi satu baris. Nah, jadi satu baris ya. Nah, kalau sudah satu baris ini sudah masuk ke bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh lain dari bentuk normal pertama. Nah, di sini ada tabel buku, di mana buku itu dikarang oleh ada yang satu orang dan ada lebih dari satu orang. Contohnya yang pertama ISBN yang ini ya, 12 dan seterusnya, itu dikarang oleh 2 nama. Yang pertama adalah si Aris M dengan ID-nya ini, dan yang kedua adalah Kosim P dengan ID-nya ini. Gimana kalau 3 pengarang? Ya, harus dibuat lagi tabel berikutnya. Kira-kira begitu untuk bentuk yang tidak normal. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi bentuk normal? Ini datanya kita pecah. Jadi yang pertama ini akan terikat dengan yang satu ini, satu data. Kemudian yang kedua adalah data ini terikat dengan data ini. Nah, jadi yang untuk satu data ini, maka ini menjadi satu.
2 baris. Kira-kira itu untuk bentuk normal pertama. Kita lanjutkan bentuk normal kedua. Ada 2 syarat yang harus dibentuk normal kedua. Yang pertama adalah memenuhi bentuk normal pertama. Apapun syarat yang ada di bentuk normal pertama harus dipenuhi dulu untuk bisa lanjut ke bentuk normal kedua. Nah, di bentuk normal kedua ini syaratnya adalah setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagai atribut kunci, atau disebut dengan fully functionally dependent. Mungkin kita akan lebih jelas di contoh ya. Jadi bagaimana fully functionally dependent. Jadi oke, kita lanjut dulu. Bentuk yang kedua ini tabel bentuk normal pertama akan didekomposisi. Jadi di sini akan ada pemecahan tabel untuk menjadi bentuk normal kedua. Kemudian akan ada, kalau ada parsial itu akan dihilangkan ketergantungan parsial ya. Nah, tujuannya apa? Sama seperti tadi, menjadi lebih eksplisit. Kemudian mengurangi update anomali. Nah, anomali ini masih bisa terjadi pada bentuk normal pertama. Nah, di bentuk kedua ini dikurangi lagi. Oke, kita lanjut ke contoh. Misal ini ada tabel ya, R gitu ya, R. Kemudian ini adalah tabel R, ini adalah atributnya atau kolomnya. Nah, kemudian kunci utamanya adalah A dan B. A dan B menjadi kunci utama. Kemudian maka tabel M memenuhi sebab AB itu menjadi terikat dengan C, D, dan E. Nah, oke, kita ke contoh. Contoh lain lagi. Nanti silahkan dibaca. Saya akan langsung ke contoh dalam bentuk tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat tabel biaya peserta workshop. Ini adalah bentuk normal pertama. Sudah wajib ya bentuk normal pertama. Cirinya apa? Cirinya setiap kolom itu hanya memuat satu data atomik. Sudah dalam bentuk normal pertama. Jadi kita bisa lihat di sini NIM itu atomik, modul juga atomik, biaya juga atomik, dan grade juga atomik. Oke, kita lanjut. Bagaimana membuat bentuk normal kedua? Kita lihat di sini. Yang bermasalah di sini adalah NIM ada 2 NIM yang sama. NIM yang sama. Kemudian ada 2 modul yang sama. VBNet juga sama. Kemudian ada biaya. Jadi biaya mengikuti modul ya. Kalau VBNet prolog. Nah, yang tidak bergantung di sini adalah nilai. Jadi nilai ini tidak bergantung sama biaya, hanya bergantung pada NIM. Nah, kira-kira gitu. Bergantung dengan NIM dan bergantung pada modul ya. Nah, ada 2 ketergantungan. Oke. Bentuk normal keduanya gimana? Nah, kita lihat di sini. NIM dan modul. Nah, itu sebentar. Ya. Nah, NIM dan modul itu menjadi satu kunci. Kenapa? Karena NIM dan modul ini akan menjadi satu hal yang unik ya. Jadi kalau NIM misalnya sini NIM 29 dengan VBNet, ini tidak akan lagi ada NIM 29 dengan VBNet lagi. Yang ada adalah NIM 29 dengan prolog. Ada data yang lain? Tidak ada. Oke, NIM dengan modul itu dijadikan satu menjadi kunci primary. Sebagai contoh di sini. Nah, NIM dengan modul. Nah, modul dengan biaya itu kan ini sudah bergantung ya. Biaya itu bergantung pada modul.
Nah, bukan pada NIM dan modul. Jadi biaya bisa kita hilangkan, sehingga di sini biayanya disebut parsial. Nah, kemudian grade-nya gimana? Nah, grade-nya bergantung pada NIM dan modul seperti tadi. Nah, jadi memang dua itulah yang disebut full. Oke. Nah, dengan begitu kita buat dekomposisinya. Nah, yang ini dekomposisi ya. Jadi yang pertama adalah NIM, modul, dan grade. Yang kedua adalah modul dan biaya. Itulah bentuk normal kedua, sehingga tabelnya menjadi terpecah. Nah, pertama adalah modul dan biaya itu menjadi satu ya, jadi satu tabel. Karena apa? Karena biaya hanya tergantung pada modul. Nah, kemudian tabel yang pecahan lagi adalah grade yang tergantung pada modul dan pada NIM, sehingga ini dijadikan satu. Oke, bentuk normal kedua sampai di sini. Nah, dengan dua tabel ini berarti satu tabel ini menjadi dua tabel. Ini sudah menjadi bentuk normal kedua. Oke, kita lanjut. Bentuk normal ketiga. Nah, ini adalah bentuk normal terakhir yang akan kita bicarakan. Syaratnya tentu memenuhi bentuk normal kedua. Nah, kemudian setiap atribut bukan kunci tidak tergantung secara fungsional. Tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci lain. Nah, jadi mungkin sebentar seperti tadi kita akan lihat di contoh lebih jelasnya ya. Nah, kemudian silakan dibaca yang lain. Tujuannya apa? Sama ya, menjadi lebih eksplisit. Kemudian menghindari update yang masih mungkin terjadi pada bentuk normal kedua. Jadi pada bentuk normal kedua itu masih memungkinkan terjadi anomaly, cuman diperkecil. Nah, di bentuk normal ketiga ini lagi diperkecil, sehingga kesalahan-kesalahan dalam bentuk anomali itu bisa diperkecil lagi. Oke, ada catatan di situ, silakan dibaca. Jadi ini ya, suatu relasi memenuhi second NF dan hanya memiliki tepat satu atribut yang bukan kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi third NF atau bentuk normal ketiga. Apa maksudnya? Kita lihat di sini contoh yang tadi. Oke, silakan dibaca. Saya akan langsung ke tabel. Contoh yang tadi dalam bentuk tabel itu seperti ini. Nah, ini adalah tabel dari supplier ya. Oke, supplier 1 itu statusnya 20, kotanya adalah London, dan seterusnya. Ada P ini apa? Oke, dan seterusnya ya. Jadi ada P dan quantity, ada S2, S3 dan S4. Nah, apa yang terjadi di sini? Oke, kita lihat datanya. Jadi istilah-istilahnya silakan aja. Kita lihat di sini ada S, kemudian status, kemudian city, dan PNQ, PQ. Kita lihat di sini ada S itu status, S itu city, city itu ke status. Nah, jadi S1, S2, S3, S4. Status, kota atau city, kemudian ada P. Di sini tampaknya tidak ada lagi yang tergantung ya. Jadi semua ke kita lihat di sini status 20 itu bisa diambil S1 dan S4. Status 10 itu S2 dan S3. Kemudian kota London itu diambil oleh status 20. Oke, kita dapatkan di situ. Artinya status dan city itu akan menjadi satu. Oke, status dan city
status dan city. Nah, jadi status 20 itu berarti London dan status 10 itu berarti Paris. Artinya apa? Artinya city akan bergantung pada status, tidak bergantung pada S. Oke, satu dapat di situ. Kemudian kita akan normalisasi dari, nah ini ada dari bentuk 1 sampai bentuk 3. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah lengkapan. Jadi di sini data tidak lengkap ya. Kalau ini harus dilengkapi, ini tidak boleh kosong begini. Nah, harus lengkap datanya. Nah, sehingga kita lengkapi dulu. Ini belum apa-apa. Baru kita menuju bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama adalah semua datanya lengkap. Data pada setiap kolom atau setiap atribut adalah tunggal, atomik. Sehingga dengan melengkapi data ini kita bisa lihat datanya sudah atomik. Bentuk normal pertama sudah, bentuk normal kedua belum. Kita sampai pada bentuk normal kedua ya. Jadi ada dua tabel di sini. Yang pertama adalah tabel TPS 1 di sini, disebut bentuk normal kedua. Kenapa bentuk normal kedua? Belum bentuk normal ketiga. Nah, di sini ada city dan status ya. Jadi city dan status ini masih satu data sebenarnya. Jadi status 20 dengan city London, status 10 dengan city Paris. Nah, ini sebenarnya satu data. Jadi harusnya status bergantung pada S atau city bergantung pada S. Sehingga nanti status dan city bisa dijadikan satu tabel. Kemudian yang di tab S2 ini sudah menjadi bentuk normal ketiga. Kenapa? Karena memang sudah di sini S dan P itu adalah primary. Sehingga quantity itu bergantung pada ke S dan P sini. Dan semuanya sudah memenuhi syarat bentuk normal ketiga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tabel TPS 1 itu kita pecah lagi. Nah, di sini yang diambil adalah city-nya ya. Jadi S1 dengan London, S2 dengan Paris, S3 dengan Paris, S4 dengan London. Nah, untuk TPS 1 minus 1 di sini sudah menjadi bentuk normal ketiga. TPS 1 minus 2 sudah menjadi bentuk normal ketiga juga. Kenapa? Karena status ke city sudah selesai. Jadi ini adalah satu data ya. Dan TPS 2 sudah bentuk normal ketiga. Dan inilah bentuk normal ketiga dari satu tabel tadi. Ini juga bentuk normal yang sudah bisa dikatakan baik. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang normalisasi. Kita akan bahas sampai bentuk normal 3. Seterusnya contoh lain dan bentuk normal berikutnya silakan dibaca sendiri ya. UTS-nya sampai di bentuk normal ketiga ini. Sekian kuliah basis data dengan pokok bahasan normalisasi dan terima kasih.